ya. Wal mutakaffilu bihi al fuqaha, dan orang yang bertanggung jawab terhadapnya itu adalah para fuqaha, ya, ulama fuqaha kurang lebih seperti itu. Wahum ulama'ud dunya, yang mana mereka itu adalah ulama dunia. Ma yata'allaqu bimasalihil akhirah, apa yang terkait dengan kemaslahatan akhirat. Wa huwa ilmu ahwalil qalbi, yang mana itu merupakan ilmu keadaan hati, wa akhlaqihi, dan akhlak-akhlak hati tersebut, al-mahmudati, yang terpuji, wal madmumati, dan yang tercela. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ahbabana fillah, rekan santri sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kali ini kita sudah masuk di bagian ini, ya. Langsung saja, ila anqalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Bayanul ilmi alladhi huwa fardu kifayatin, ya, penjelasan tentang ilmu yang merupakan fardu kifayah. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang penjelasan ilmu yang merupakan fardu ain. Kali ini adalah yang merupakan fardu kifayah, yang mana secara hukum cukup satu orang yang melakukan di satu tempat, maka gugurlah kewajiban dari orang lain yang ada pada tempat itu. Oke. I'lam, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, annal farda, bahwasanya namanya fardu itu, kewajiban itu, la yatamayyazu an ghairihi, tidak dapat dibedakan dengan yang lainnya, ya, tidak ada bedanya dengan yang lain, illa bidzikri aqsamil ulum, kecuali dengan menyebutkan bagian-bagian atau macam-macam ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, untuk menentukan status hukum satu ilmu pengetahuan, maka itu tidak akan mungkin kecuali dengan kita pilih-pilih dulu antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, kemudian barulah kita bisa tetapkan hukum daripada ilmu yang satu ini apa. Nah, itu kata beliau. Wal ulumu bil idofati ilal ghardil ladzi nahnu bisadadihi tanqasimu ila syar'iyatin wa ghairi syar'iyatin. Adapun ilmu pengetahuan dengan disandarkan kepada tujuan yang kita bisadadihi pada arahnya, maksudnya ilmu jika ditinjau dari sisi apa yang akan kita bahas di sini adalah tanqasimu, terbagi, ila syar'iyatin, kepada ilmu syariat, wa ghairi syar'iyatin, dan kepada ilmu yang bukan syariat. Oke. Wa a'ni bisyar'iyati, ya, yang aku maksud dengan syariat, kata beliau, mastufida minal anbiya'i sholawatullahi alaihim wassalamuhu, apa yang diambil faedahnya, apa yang diterima minal anbiya'i, dari para nabi, sholawatullahi, semoga salawat Allah, alaihim, tercurah ke atas mereka, wassalamuhu, dan salam Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Wala yursyadul aqlu ilaihi, dan yang tidak terarah akal kepadanya, yang tidak bisa diotak-atik oleh akal, yang bukan rasional, itu maksudnya itu, ya. Mislul hisabi, seperti ilmu hitung-menghitung, ilmu matematika, ya. Kalau ilmu matematika, ya, ilmu yang rasional, 1 tambah 1 pasti 2, 2 tambah 2 pasti 4, dan seterusnya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di sini mengatakan yang dimaksud dengan ilmu syariat yang akan kita bahas di dalam kitab ini adalah ilmu yang bersumber dari Nabi alaihimussalatu wassalam, dan bukan area akal untuk diotak-atik, bukan area akal yang mutlak bisa dicerna, tetapi dia adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini diumpamakan suatu ilmu yang yursyadul aql ilaihi, seperti ilmu hitung-menghitung, ya. Ini ilmu yang rasional, ya, kurang lebih seperti itu. Wala at-tajribatu, dan tidak pula yang diarahkan kepadanya itu penelitian, artinya ilmu yang menjadi penemuan, bukan, tetapi memang wahyu, memang sandarannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mislut tibbi, seperti ilmu pengobatan misalnya. Nah, untuk ilmu pengobatan ini, ya, adalah ilmu yang merupakan objek dari penemuan. Oke.
Walas sama'u, dan tidak pula yang diarahkan kepadanya as-sama'u, pendengaran, mislul lughah, seperti ilmu lugat, ilmu bahasa. Ya, ilmu bahasa ya kita dengar dari orang-orang. Kalau bahasa Arab ya tentunya daripada orang Arab. Nah, kalau tib ya adalah ilmu yang kita dapat dari penelitian. Kalau al-hisab itu adalah ilmu yang bersumber daripada akal. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu syariat di sini adalah ilmu yang tidak ada tendensi ya daripada akal secara mutlak, begitu juga tajribah, begitu juga sama yang tidak bisa diotak-atik oleh akal, yang bukan merupakan satu penemuan di karang-karang, satu penelitian, dan yang bukan didapatkan hanya dari sekedar pendengaran. Oke. Fal ulumul lati laysat bisyar'iyatin. Nah, adapun ilmu-ilmu yang bukan termasuk daripada ilmu syariat, tanqasimu ila ma huwa mahmudun wa ila ma huwa madmumun. Itu terbagi kepada apa yang merupakan terpuji dan kepada apa yang merupakan tercela, wa ila ma huwa mubahun, dan kepada apa yang merupakan mubah. Jadi Al-Imam Al-Ghazali akan membahas lebih dulu terkait dengan ilmu-ilmu yang tidak masuk dalam kategori ilmu syariat. Nah, ilmu yang bukan syariat ini terbagi kepada satu, terpuji, kedua, tercela, dan yang ketiga adalah mubah. Ya, tidak terpuji juga, tidak tercela juga. Fal mahmudu, adapun yang terpuji itu ya dari ilmu yang bukan syariat itu mayar tabitu bihi masalihu umurid dunya. Ialah apa yang menjadi baik ya, yang menjadi bagus, yang termanage kemudian bihi dengannya masalihu umurid dunya, ya kemaslahatan perkara dunia. Jadi apa saja bentuk ilmu yang kemudian membuat kemaslahatan perkara keduniaan kita itu menjadi tersistem ya, menjadi bagus, maka itu masuk dalam kategori ilmu yang terpuji. Oke. Katibi seperti ilmu pengobatan, ya jelas dia ini terkait dengan keberlangsungan tubuh kita tentunya. Wal hisabi, dan begitu juga ilmu perhitungan, ya jelas ini merupakan sesuatu ilmu walaupun dia bukan kategori ilmu syariat, tetapi dari sisi dia bisa membuat kemaslahatan perkara dunia kita menjadi bagus, maka dia masuk dalam kategori ilmu yang terpuji. Oke. Wadhalika, dan yang demikian itu, nah ilmu yang terpuji ini yang bukan syariat ini, yang qasimu ila ma huwa fardu kifayatin, itu terbagi kepada apa yang merupakan fardu kifayah. Nah, di sini poin yang kita masuki ini. Jadi ilmu yang bukan syariat tetapi dia terpuji itu terbagi hukumnya kepada fardu kifayah. Ada yang fardu kifayah, wa ila ma huwa fadilatu wa laysa bi faridatin, dan kepada apa yang merupakan fadilah, suatu kelebihan, wa laysa bi faridatin, tetapi bukan satu kewajiban, bukan fardu. Oke. Amma fardul kifayati, adapun yang hukumnya fardu kifayah, fahuwa ilmun la yustaghna anhu fi qiwami umurid dunya, yaitu yang merupakan ilmu la yustaghna anhu, yang tidak dikayakan darinya, maksudnya yang kita butuhkan fi qiwami umurid dunya, dalam membentuk membentuk perkara-perkara keduniaan kita dengan baik. Nah, itu maksudnya qiwam. Yang kita butuhkan agar supaya sistem kehidupan kita itu menjadi baik, mempunyai nilai qiwam. Katibi seperti misalnya ilmu pengobatan. Ya, jelas ini ilmu pengobatan adalah ilmu yang kemudian membuat keduniaan kita ya, yang bersifat fisikal, bersifat dengan diri kita, badan kita itu kemudian menjadi bagus. Nah, karena ini alasannya huwa daruriyun fi hajati baqail abdan. Dia merupakan daruri, dia merupakan suatu kemestian fi hajati baqail abdan, dalam kebutuhan ya berkesinambungannya tubuh kita. Jadi dia merupakan sesuatu yang mesti agar supaya hajat kekalnya badan kita, stabilnya badan kita itu berkesinambungan. Ya, itu maksudnya. Jadi tidak ada penyakit, ya, sembuh, sehat walafiat. Nah, itu maksudnya. Wakal hisabi, begitu juga terkait dengan ilmu hitung menghitung juga. Walaupun dia bukan syariat, tetapi dia terpuji
dan hukumnya fardu kifayah. Fa innahu daruriyun, karena sesungguhnya ilmu hitung menghitung ini adalah ilmu yang mesti, yang daruri fil muamalati, dalam muamalah kita, transaksi kita, jual beli kita, terkait dengan harga, terkait dengan yang kita belanjakan berapa, kembalinya berapa, itu perlu penghitungan, itu perlu ilmu hisab namanya. Wa qismatil wasaya, dan terkait dalam membagi wasiat daripada orang yang meninggal, ini dibagi berapa, wal mawaris, begitu juga dengan harta warisan antara satu orang yang punya hak, antara satu kerabat, satu keluarga dengan keluarga yang lain, itu ada bagian-bagian tertentu yang membutuhkan ilmu perhitungan. Wa ghairihima, dan yang selain daripada yang disebutkan di sini, yaitu masalah muamalah dan mawaris. Oke. Wa hadhihi hiyal ulumul lati law khalal baladu amma yaqumu biha haraja ahlul balad. Dan ini merupakan ilmu-ilmu yang andai kata kosong suatu negeri, kosong suatu kampung dari orang yang menangani biha akan dia, dari orang yang mengetahui, yang mahir tentang itu, haraja ahlul baladi, maka akan berdosalah penduduk kampung yang lainnya kalau kampung tersebut tidak memiliki orang yang pandai dalam bidang kedokteran dan yang pandai dalam bidang hisab, hitung menghitung. Oke. Wa idza qama biha wahidun, dan apabila berdiri biha terhadapnya, ya, tampil terhadapnya, terhadap ilmu yang doruri ini, ilmu hisab dan kedokteran ini, maka satu orang saja, kata beliau, kafa, itu sudah memadai. Wasaqatal fardu anil akharina, dan gugurlah kewajiban itu dari yang lainnya. Khair. Fala yuta'ajjabu min qaulina, nah, tidak diherankan, ya, dari perkataan kami yang mengatakan inna tibba wal hisaba min furudil kifayati, bahwasanya ilmu tabib itu ketabiban, pengobatan, ilmu hisab, perhitungan, dan min furudil kifayati termasuk fardu kifayah hukumnya. Kata beliau, jangan heran kami mengkategorikan, ya, tib dan hisab ini sebagai ilmu yang kemudian menjadi fardu kifayah hukumnya. Fa inna usulas sinaati, karena sesungguhnya asal profesi-profesi yang lain itu, ya, maksudnya profesi-profesi yang mendasar itu, aidon juga min furudil kifayati, termasuk daripada fardu kifayah. Ya, jadi profesi yang mendasar, yang usul sekalipun, itu kategorinya adalah fardu kifayah, apalagi yang ilmu yang seperti at-tibbi wal hisab ini. Nah, jadi tak perlu kaget lah, itu maksudnya Imam Al-Ghazali, tak perlu kaget kami menghukumkan dia sebagai ilmu yang mengetahuinya itu dikategorikan fardu kifayah. Oke, karena yang lain saja, yang lebih mendasar saja, profesi-profesi yang mendasar saja itu fardu kifayah hukumnya, apalagi yang seperti at-tib wal hisab ini. Kal-fallahati, seperti misalnya ilmu usulus sina'ah ini, seperti al-fallahah, seperti bercocok tanam, wal hiyakati, dan jahit menjahit, ya, jahitan, ya, wasyasati, dan pengaturan suatu sistem atau politik, ya, kurang lebih seperti itu. Balil hijamati wal khiyatati, bahkan hijamah, ilmu membekam ini, wal khiyatati, begitu juga menenun, merajut, dan semacamnya, itu bahkan masuk dalam kategori yang hukumnya fardu kifayah. Fa innahu karena sesungguhnya law khalal baladu, andai kosong satu kampung minal hujjami, daripada tukang bekam, tasara al halaku ilaihim, maka akan segeralah kebinasaan itu ilaihim, kepada mereka. Itu alasan daripada Al-Imam Al-Ghazali mengkategorikan itu sebagai fardu kifayah. Wa haraju, dan mereka itu dianggap berdosa bi ta'ridihim ampusahum, karena memposisikannya mereka akan diri mereka lil halaki, pada kebinasaan, karena mereka menempatkan diri mereka pada posisi yang rawan kebinasaan karena tidak adanya yang namanya hujjam, tukang bekam itu. Fa innal ladzi anzalad da'a, karena sesungguhnya yang menurunkan penyakit itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, anzalad dawa'a, dia juga menurunkan penawarnya. Itu kaidahnya. Wa arsyada ila istimalihi,
dan ia menuntun hambanya ila istimalihi untuk menggunakan penawar tersebut. Wa a'addal asbaba li ta'atihi, dan ia siapkan sebab-sebab yang bisa kemudian menyembuhkan penyakit itu, li ta'atihi, untuk kemudian dikelola ia, untuk kemudian diramu, diproses, itu li ta'atihi. Jadi sudah ada semua dari Allah Subhanahu wa taala penawar dari setiap penyakit yang Allah turunkan itu. Tinggal kita saja sebagai hambanya yang memprosesnya dan yang meramunya menjadi kemudian satu penawar. Oke. Fala yajuzu at-ta'arrudu lil halaki bi ihmalihi. Nah, tidak boleh ya at-ta'arrudu, ya menempatkan diri lil halaki, dalam kebinasaan, bi ihmalihi, dengan mengabaikannya, mengabaikan asbab yang telah Allah tentukan untuk kemudian menjadi penawar. Wa amma ma yu'addu fadilatan, adapun apa yang dikategorikan sebagai fadilah, suatu kelebihan, la faridah, bukan suatu kewajiban, terkait dengan ilmu syariat yang terpuji ini adalah fatta'ammuqu fi daqa'iqil hisabi, ya mengkaji lebih jauh, yang mendalami at-ta'ammuq fi daqa'iqil hisabi, pada perkara-perkara rumitnya ilmu perhitungan itu. Jadi ilmu menghitung yang terlalu dalam, ya, yang terlalu jauh, yang terlalu rumit itu merupakan suatu fadilah saja, ya, dia bukan merupakan suatu kewajiban, suatu keistimewaan saja. Wa haqa'iqit tibbi, begitu juga ilmu-ilmu hakikatnya pengobatan itu, ya, itu juga masuk dalam kategori fadilah, bukan faridah. Yang faridah daripada al-hisab dan at-tibbi ini yang sekedar kita butuhkan untuk at-tibbi dalam kesembuhan badan kita. Hisab yang sekedar kita butuhkan untuk hajat dan kebutuhan sehari-hari kita dalam muamalah kita. Nah, selebihnya yang lebih jauh, yang lebih dalam terkait dengan ilmu al-hisab dan at-tibbi ini, itu hukumnya fadilah saja. Wa ghairi dzalika, dan yang semacamnya, yang selainnya, mimma yustaghna anhu, dari apa yang tidak dibutuhkan, kata Imam Al-Ghazali, kalau sudah tidak terlalu dibutuhkan, itu menjadi fadilah hukumnya. Oke. Walakinnahu, akan tetapi dia, ya, ma yu'addu fadilatan ini, yufidu ziyadata quwwatin fil qadri al-muhtaji ilaihi, memberikan faedah, memberikan guna atau arti, tetap ada faedahnya, kata beliau. Apa dia? Ziyadatu quwwatin, menambahkan kekuatan, fil qadari, pada kadar, al-muhtaji ilaihi, yang dibutuhkan padanya. Jadi permasalahan-permasalahan yang daqa'iq dalam masalah hisab, dan begitu juga permasalahan haqa'iq atau daqa'iq dalam masalah tib ini, memang dia statusnya fadilah, keistimewaan. Tapi dia juga punya fungsi, tetap dia punya fungsi. Fungsinya adalah yang menambahkan kadar apa yang kita butuhkan. Ya, yang kita butuhkan misalnya sembuh, taruhlah seperti itu. Nah, kemudian karena kita mempelajari lebih jauh tentang penawar yang bisa menyebabkan kesembuhan kita itu cepat, nah, itu mempelajari lebih jauh, itu hukumnya fadilah. Yang kita butuh adalah yang penting ada obat yang kemudian bisa menyembuhkan penyakit kita. Selebihnya, mau obat itu melalui proses-proses yang dalam, kajian-kajian yang dalam, bagaimana caranya agar supaya kemudian cepat membuat orang itu sembuh, nah itu hanya fadilah saja. Wa ammal madmumu, sekarang adapun ilmu yang tercela, ya, tadi adalah ilmu yang terpuji daripada bagian ilmu yang bukan syariat. Sekarang ilmu yang tercela pada ilmu yang bukan syariat. Apa dia? Pak, ilmu sihir, seperti ilmu sihir misalnya, nah, itu tercela. Tol samad, dan begitu juga ilmu rajah, ya, jimat, sejenis jimat ini. Wa ilmu sya'badati, dan ilmu sulab. Wa talbisat, dan begitu juga ilmu talbisat, ini semacam sya'badah saja, yaitu suatu ilmu yang memanipulasi suatu benda, itu disebut dengan at-talbisat. Wa ammal mubahu minhu, nah adapun, ya, yang hukumnya mubah, ya, daripada ilmu yang bukan syariat tadi itu, fal ilmu bil ash'ari, yaitu ilmu terkait dengan syair-syair, syair-syair allati la sukhfa fiha, yang tidak ada
kebohongan pihak padanya, yang tidak ada rekayasa pihak padanya, atau yang tidak melalaikanlah, kurang lebih seperti itu. Nah, mempelajari syair-syair yang tidak menimbulkan fitnah maka hukumnya itu mubah. Wa tawarikhil akhbar, dan begitu juga sejarah-sejarah, berita-berita orang-orang terdahulu, ya, ilmu sejarah. Wa ma yajri majrahu, dan apa yang sejalan dengan jalannya, artinya dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya itu hukumnya mubah, mempelajari ilmu syair, mempelajari sejarah, mempelajari sesuatu yang hampir sama statusnya dengan syair dan sejarah tersebut. Oke. Nah, itu tadi bagian ilmu-ilmu yang bukan syariat itu. Jadi kita simpulkan, ilmu yang bukan syariat itu terbagi kepada mahmud, yang terpuji, kemudian al-mazmum, tercela, kemudian mubah, ya, mubah hukumnya. Nah, adapun ilmu yang terpuji ini ada yang fardu kifayah, ada yang fadilah hukumnya. Nah, sekarang kita masuk kepada ilmu syariah. Ammal ulum syariah itu, adapun ilmu-ilmu syariat itu, ya, wahya al-maqsudatu bil bayan, dan dialah yang dimaksud dalam penjelasan di sini. Artinya inilah poin inti kita. Fahiya mahmudatun, maka dia terpuji, kulluha, semuanya. Apapun itu yang penting dia masuk dalam kategori ilmu syariat, maka dia terpuji. Walakin qad yatalabbasu biha ma yudhannu annaha syar'iyyatun wa takunu madmumatan. Akan tetapi, ya, masalahnya kata beliau, qad yaltabisu, terkadang menjadi samar biha, dengannya, dengan ilmu yang mahmudah ini, ma yudhannu, apa yang dianggap oleh orang-orang, annaha syar'iyyah, bahwasanya dia ilmu syariat, wa takunu madmumatan, tetapi adanya itu adalah ilmu yang tercela. Jadi secara dasar yang namanya ilmu syariat itu semuanya terpuji. Apa yang kemudian membuat ilmu syariat ini menjadi tidak terpuji? Karena adanya sesuatu yang dianggap ilmu syariat, tapi ternyata dia bukan ilmu syariat. Artinya atas dasar adanya anggapan suatu ilmu yang bukan syariat sebagai ilmu syariat, itu yang kemudian membuat ilmu syariat itu terpaksa harus dibagi lagi, terbagi kepada terpuji dan terbagi kepada yang tercela. Jadi kata beliau di sini, fatanqasimu ilal mahmudati wal madmumati, itu terbagi kepada yang terpuji dan tercela. Ya, walaupun dasarnya yaitu tadi, semua ilmu syariat itu adalah terpuji, hanya karena sebagian orang terkadang itu sulit untuk membedakan mana ilmu syariat dengan mana yang bukan ilmu syariat. Nah, akhirnya ya terjadilah kerancuan, sebagian ilmu dianggap dia syariat tetapi ternyata dia bukan syariat. Itu yang memaksa kemudian Al-Imam Al-Ghazali di sini harus membagi ilmu syariat itu ta'rifnya kepada dua sisi, satu mahmudah, satu madmumah. Oke. Ammal mahmudah itu, adapun yang terpuji, falaha usulun, maka dia mempunyai usul, asal, wa furu'un, dan dia mempunyai furu', cabang, wa muqaddimatun, dan dia mempunyai muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan, wa mutammimat, dan dia mempunyai pelengkap. Nah, kurang lebih seperti itu, penyempurna. Wahya arba'atu adrubin, dan dia terbagi kepada 4 bagian. Usul 1, furu', 2, muqaddimah, 3, mutammimah, 4. Oke. Ad-darbul awal, adapun bagian yang pertama kata beliau, ya, bagian pertama yaitu usul, ilmu yang mendasar. Apa dia? Wahya arba'atun, yaitu ada 4. Kitabullah, yang pertama adalah kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran, wa sunnatu Rasulillahi alaihi salam, dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu hadis, wa ijma'ul ummati, dan ijma'nya para ulama. Yang ketiga, wa asarus sahabati, dan asarnya atau perkataan perbuatan para sahabat. Itu yang keempat. Nah, terbagi kepada 4. Oke. Wal ijma'u aslun, ya. Adapun ijma' ini dikategorikan sebagai asal dia, ya, ilmu yang mendasar itu ijma' itu, min haitsu innahu yadullu ala sunnah, dari sisi bahwasanya dia menunjuk kepada sunnah. Ya, jadi ijma' para ulama, ya, perkataan-perkataan para ulama, pendapat-pendapat para ulama ini dimasukkan dalam kategori ilmu yang usul di sini. Nah, jadi yang 4 ini dia masuk dalam kategori ilmu usul,
atas dasar bahwa dia menunjuk kepada sunnah. Ya, siapa lagi yang tahu hadis kalau bukan para ulama? Oke. Bahwa aslun fid darajati salisa, maka dia termasuk ilmu asal yang mendasar pada derajat yang ketiga. Oke, derajat yang ketiga tentunya setelah Al-Quran, hadis, kemudian ijma'. Wa kadza al-asaru, begitu juga asar atau jejaknya para sahabat dimasukkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai usul dia, mendasar sekali. Fa innahu, karena sesungguhnya dia juga ya dulu ala sunnati, itu menunjuk ke atas sunnah. Ya jelas itu, siapa yang bisa menuntun kita kepada memahami sunnah Al-Quran secara benar kalau bukan para sahabat. Oke. Lianna sahabata radhiyallahu anhum, karena sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum qad syahadul wahya wat tanzila, itu sungguh mereka telah menyaksikan wahyu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, wat tanzila, dan turunnya ayat. Wa adraku biqara'inil ahwali, dan mereka dapat memahami ya biqara'inil ahwali, biqara'inal ahwali, karena melalui tanda-tanda keadaan ahwal. Ma ghaba an ghairihim ayanatan, apa yang berlindung dari yang selain dari mereka ayanatan secara langsung. Jadi kenapa asarus sahabat dikategorikan sebagai ilmu yang mendasar, ilmu yang usul, disandingkan dengan Al-Quran, sunnah, serta ijma'? Karena dia menunjukkan kepada sunnah. Mengapa demikian? Ya karena memang para sahabat ini dia punya nilai plus dalam memahami sunnah, dalam memahami Al-Quran, yang tidak sama dengan orang-orang atau generasi setelahnya. Dia punya nilai plus dalam memahami itu karena dia dapat menentukan pemahaman dengan benar melalui tanda-tanda keadaan. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Al-Quran itu turun, ketika sabda itu disabdakan. Nah, itu nilai plus dari para sahabat tersebut. Oke. Mana tadi? Warubbama la tuhitul ibaratu bima udraka bil qara'in. Dan terkadang la tuhitul ibaratu, ya tidak mampu meliputi suatu ibarat, artinya tidak bisa dibahasakan dengan satu ibarat, bima udraka, apa yang dijangkau, apa yang dipahami, bil qara'in dengan tanda. Ya, terkadang suatu ibarat ya itu tidak mampu, tidak bisa, tidak meliputi, tidak menjangkau sesuatu yang bisa diketahui, dipahami melalui tanda-tanda, isyarat-isyarat, melalui ahwal, situasi dan keadaan. Maksudnya qara'in ini tanda-tanda adalah keadaan, situasi dan kondisi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ayat itu turun atau ketika sabda itu disabdakan. Oke. Pamin hadal wajhi, nah dari sisi ini kata Imam Al-Ghazali, ra'al ulama'u al-iktida'a bihim, para ulama menilai harus mengikut bihim terhadap mereka para sahabat, wattamassuka bi asarihim, dan berpegang teguh terhadap asar-asar mereka atau jejak mereka, baik itu perkataan dan perbuatan. Oke. Wadhalika bisyartim makhsusin ala wajhi makhsusin inda mayyarahu. Yang demikian itu artinya dalam mengikuti para sahabat itu ada syarat yang tertentu, ala wajhim makhsusin, dan ada bentuk tertentu, inda mayyarahu, di sisi orang yang menganggap itu, artinya di sisi para ulama yang mengatakan bahwa dalam mengikuti para sahabat itu ada syarat tertentu dan ada keadaan atau bentuk tertentu. Walaupun ulama yang lain mengatakan enggak, pokoknya ikut saja kepada sahabat secara mutlak tanpa ada syarat. Nah, ya wala yaliku bayanu bihadzal fanni, dan tidak layak menjelaskan tentang itu bihadzal fanni pada bidang ini, artinya pada pembahasan kita ini. Masalah perbedaan pendapat terkait ada syaratnya kita mengikuti para sahabat, ini syaratnya, ini syaratnya, ini syaratnya, dan seterusnya, itu tidak layak dibahas panjang lebar dalam pembahasan ini, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Oke. Ad-darbus tsani al-furu'. Nah, bagian yang kedua adalah furu'. Bagian yang kedua daripada ilmu syariat yang terpuji tersebut. Yang kedua adalah furu', cabang. Wa huwa ma fuhima min hadal usul la bimujabi al-fadhiha.
yaitu apa yang dipahami daripada ini usul, daripada Al-Quran, dari sunnah, ijma', asar, la bimujabi al-fadhiha, ya, tidak bimujabi al-fadhiha, sesuai kewajiban lafaznya. Maksudnya bukan secara tekstual. Nah, itu pemahamannya. Bal bima'anin, akan tetapi dengan makna memahaminya. Bima'anin dengan makna tunabbihu tanabbaha lahal uqulu, yang tersadar laha terhadapnya akal itu. Nah, jadi itu setiap permasalahan, ya, setiap ilmu pengetahuan yang dipahami daripada Al-Quran, sunnah, ijma', asarus sahabah, ya, setiap pemahaman yang bersumber dari dalam memahami usul tersebut, yang pemahaman itu bukan secara tekstual tetapi secara kontekstual, maka permasalahan-permasalahan itu disebut dengan permasalahan-permasalahan furu'iyah. Saya rasa jelas ya. Oke. Fattasa'a bisababiha al-fahmu, maka meluaslah bisababiha, disebabkan itu, ya, disebabkan makna-makna yang kemudian muncul hasil tangkapan akal itu. Fattasa'a bisa disebabkan, yang disebabkannya artinya disebabkan analisa-analisa yang muncul, ya, disebabkan makna yang dikandung oleh satu lafaz, al-fahmu, pemahaman. Jadi pemahaman kemudian meluas, ya, disebabkan ya, makna-makna yang terkandung di balik suatu lafaz. Itu yang kemudian membuat pemahaman itu meluas, ya, akhirnya muncullah pemahaman yang macam-macam, ya, multi tafsir, ya, multi penafsiran, kurang lebih seperti itu. Hatta puhima minal lafzil malfudhi bihi ghairahu, hingga dipahami dari satu lapas yang dilapaskan bihi ia ghairahu, yang selainnya. Jadi ada satu lapas mengatakan begini, ya, kemudian maknanya, mafhumnya justru lain, ya. Jadi atau yang dibahas dalam ilmu usul itu disebut dengan permasalahan mantuk mafhum, ya, kurang lebih seperti itu. Mantuknya, lapasnya kemana, mafhumnya kemana, beda. Nah, ini masalah fur'iyah yang seperti ini, masalah cabang. Kama puhima min qaulihi alaihi salam, sebagaimana yang dipahami dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada contohnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yaqdil qadi wa huwa ghadbanun, ya, tidak boleh menetapkan suatu hukum seorang qadi wa huwa ghadbanun, dalam keadaan dia marah. Tidak boleh menjatuhkan palu seorang hakim kalau situasinya pada saat itu sedang marah. Oke, itu bunyi bunyi hadisnya, ya. Annahu la yaqdi idza kana khaifan, bahwasanya dia tidak boleh memutuskan suatu putusan apabila dia sedang takut, sedang khawatir, sedang gelisah, bimbang. Nah, ini kan pemahaman yang kemudian sudah keluar daripada lafaznya ini. Lafaznya mengatakan marah, tetapi kemudian muncul pemahaman yang selain daripada marah ini. Nah, apa dia? Ini dia takut, masuk juga dalam kategori ini. Nah, apalagi auja'ian, atau dalam keadaan lapar, dia tidak boleh menetapkan suatu keputusan, au muta'alliman, atau dia sedang kesakitan, bimarodin, karena dia sakit misalnya pada saat itu, sakit kepala, sakit gigi, dan semacamnya. Nah, ini yang dimaksud dengan masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah cabang. Oke. Wahada ala dorbaini, ya. Wahada, dan ini masalah furu' ini ala dorbaini, itu terbagi kepada dua bagian lagi. Ahaduhuma, ya, salah satunya, ya, ta'allaqu bimasalihid dunya, itu terkait dengan kemaslahatan dunia. Masalah furu'iyah ini terbagi kepada satu, ya, permasalahan masalah furu'iyah ini, masalah furu'iyah dari ilmu agama ini, dari ilmu syariat ini, itu terbagi lagi kepada dua. Yang pertama adalah, ya, ya, ta'allaqu bimasalihid dunya, yang terkait dengan kemaslahatan dunia, ya. Wa yahwihi kutubul fikih, yang kemaslahatan dunia. Wa yahwihi, dan yang memuatnya, yang mencakupnya itu adalah kutubul fikih,
Artinya pembahasan-pembahasan itu dibahas di dalam kitab-kitab fikih, ya. Wal mutakaffilu bihi al fuqaha, dan orang yang bertanggung jawab terhadapnya itu adalah para fuqaha, ya, ulama fuqaha, kurang lebih seperti itu. Wahum ulama'ud dunya, yang mana mereka itu adalah ulama dunia. Yang maksudnya ulama dunia ini ulama yang mahir, yang ahli, yang spesial dalam ilmu agama yang terkait dengan bidang keduniaan, bukan ulama dunia dalam konotasi yang negatif, ya, bukan seperti itu maksudnya. Ya, jadi masalah furu'iyah ini satu, ya, terbagi kepada masalah yang terkait dengan kemaslahatan dunia yang dibahas di dalam kitab fikih atau bahasa langsungnya pembahasan fikih. Wasani, kemudian yang kedua, ma yata'allaqu bimasalihil akhirah, apa yang terkait dengan kemaslahatan akhirat. Wa huwa ilmu ahwalil qalbi, yang mana itu merupakan ilmu keadaan hati, wa akhlaqihi, dan akhlak-akhlak hati tersebut, al mahmudati, yang terpuji, wal madmumati, dan yang tercela. Wa ma huwa mardiyun indallahi ta'ala, dan apa yang dia diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma huwa makruhun, dan apa yang dia tidak disukai, yang dibenci. Wa huwa alladhi yahwihi syatrul akhiru min huwa alladhi yahwihi syatrul akhiru min hadal kitab, yang mana dia dimuat ia, ya, dibahas ia oleh bagian yang terakhir daripada ini kitab. Jadi kitab ini dibagi kepada 4, ya, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, syatrul akhir, bagian yang paling terakhir itu adalah bagian yang memuat pembahasan yang terkait ilmu furu'iyah dari syariat yang berkaitan dengan akhirat. Di situ semua, atau bahasa langsungnya adalah ilmu tasawuf, kurang lebih seperti itu. Ani jumlata kitab Ihya Ulumuddin, yang aku maksud dengan hadal kitab-kitab ini adalah jumlah atau bagian daripada kitab Ihya Ulumuddin, maksud beliau. Wa minhu, dan diantaranya, diantara ilmu yang masuk dalam kategori yang kedua ini yang terkait dengan kemaslahatan akhirat dari ilmu furu'iyah yang syar'iyah itu adalah bima al ilmu bima yatarasyahu minal qalbi alal jawarihi fi ibadatiha, adalah ilmu bima yatarasyahu, akan apa yang yatarasyahu, yang mengalir, ya, mempengaruhi minal qalbi, daripada hati, alal jawarih, kepada anggota tubuh, ya, fi ibadatiha, dalam ibadahnya, wa adatiha, dan adatnya, kebiasaan hari-harinya. Jadi ilmu yang terkait dengan pengaruh hati terhadap reaksi anggota tubuh itu terkait dengan masalah ibadah, ya, pengabdian kita kepada Allah, dan juga terkait dengan aktivitas hari-hari kita, ya, reaksi fisik kita ini terkait dalam beraktivitas. Nah, atau yang bahasa langsungnya adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah, ya, kurang lebihlah seperti itu. Wa huwa alladhi yahwihi asyatrul awwalu min hadzal kitab, yang mana dia itu dimuat ia oleh bagian yang pertama daripada kitab ini. Jadi bagian yang pertama itu membahas tentang masalah-masalah akidah. Nah, ini semua adalah bagian daripada ilmu akhirat, kemaslahatan akhirat yang masuk dalam kategori furu'iyah di dalam ilmu syariat. Oke. Wadarbus salis, dan bagian yang ketiga daripada ilmu syariat itu, ilmu syariat yang terpuji itu adalah al-muqaddimat, yaitu pendahuluan-pendahuluan. Oke. Atau sarana, kurang lebihlah seperti itu. Wahia allati tajri minhu majral alati, yang mana dia tajri, berlaku, minhu, darinya, atau mengalir darinya, atau berjalan minhu, darinya, majral alati, sejalan dengan alat, artinya yang berposisi sebagai alat, ya, sarana lah, kurang lebih seperti itu. Kal ilmi lughah, seperti ilmu bahasa misalnya, wan nahwi, dan ilmu nahwu, sorob, dan seterusnya. Fa innahuma, karena sesungguhnya dia, lughah dan nahwu itu alat, itu adalah alat li ilmi kitabillah, untuk mengetahui kitab Allah Subhanahu wa taala, wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah alat untuk memahami keduanya itu. Wa laisatil lughatu wan nahwu minal ulumi syar'iyyati, bukanlah ilmu bahasa dan nahwu itu termasuk daripada ilmu syariat, bi ampusihima, pada diri keduanya. Artinya dasarnya yang namanya ilmu bahasa itu, begitu juga dengan ilmu nahwu, ya,
asalnya dasarnya dia bukan ilmu syariat, tetapi karena dia bisa menyampaikan kita dalam memahami kitab Allah dan sunnah Rasulnya, yang mana kitab Allah dan sunnah Rasulnya adalah syariat, maka otomatis dia juga dikategorikannya, dimasukkan ke dalam ilmu syariat dengan benar. Walakin akan tetapi yalzamul khawdu fihima bisababis syar'i, harus, mestilah, lazim atau wajiblah al khawdu fihima, ya, menyelam pada keduanya, maksudnya mempelajarinya, mendalaminya bisababis syar'i, karena disebabkan syariat. Oke, dia memang bukan ilmu syariat, tetapi wajib kita untuk mendalaminya karena disebabkan syariat. Ya jelas kita tidak akan tahu Al-Quran dan As-Sunnah kalau kita tidak tahu berbahasa Arab, kan begitu. Idja'at hadhihi syari'atu bilughatil Arab, karena datang ini syariat Rasulullah dengan bahasa Arab. Nah, maka otomatis kita harus mengetahui syariat kita, ya, sesuai dengan bahasanya itu, dengan bahasa syariat tersebut. Dalam hal ini bahasa Arab. Oke. Wa kullu syari'atin la tadhharu illa bilughatin fayasiru ta'allumu tilkal lughati alatan. Ya. Setiap syariat yang tidak akan tampak, yang tidak akan zohir, yang tidak akan bisa dipahami illa bilughatin, kecuali dengan menggunakan satu bahasa tertentu, misalnya fayasiru ta'allumu tilkal lughah alah, maka jadilah mempelajari bahasa tersebut. Bahasa tersebut adalah alat, adalah sarana. Oke. Maka otomatis statusnya kemudian dari asalnya bukan syariat menjadi syariat. Wa minal alati, nah kata Imam Al-Ghazali, termasuk daripada ilmu alat itu ilmu kitabatil khatti, yaitu ilmu, ya, menulis khat, ya, menulis tulisan bahasa Arab itu, menulis tulisan, kurang lebih seperti itu termasuk daripada ilmu alat. Illa anna dzalika, kecuali hanya bahwasanya yang demikian itu laisa darurian, bukan sesuatu yang darurat, bukan sesuatu yang mesti, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummiyan, ya, karena adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa syariat itu ummiyan, orangnya adalah tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Jadi kata Imam Al-Ghazali, alasannya kenapa tidak penting-penting amat itu, maksudnya laisa daruri, yang namanya ilmu khat itu, menulis khat itu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ummi. Nah, itu kata beliau. Walau tasawwara istiqlalul hifdzi bi jami'i ma yusma'u lastaghna anil kitabati. Andai bisa tergambarkan istiqlalul hifdzi, tunggalnya, sendirinya daya ingat itu, al-hifz, terhadap semua apa yang didengar. Artinya andai kata bisa tergambarkan ada orang itu hanya mengandalkan hafalannya saja dalam menghafal semua yang dia dengar. Setiap yang dia dengar dia hafal, setiap yang dengar dia hafal tanpa ada bantuan yang lain. Lastaghna anil kitabati, maka tidak butuhlah ia lastaghna anil kitabati, maka tidak butuhlah dia daripada menulis, ya, karena memang daya ingatnya kuat seperti itu. Jadi tanpa bantuan tulisan yang lain untuk kemudian dijadikan sebagai media ketika hafalannya, daya ingatnya itu sudah melemah itu, dia menggunakan itu. Nah, itu tidak perlu ada yang seperti itu kalau dia daya ingatnya kuat. Andai kata ada yang seperti itu, kata beliau, maka tidak perlu dibutuhkan yang namanya tulisan tersebut. Oke. Cuma masalahnya, ya, tidak semua orang bisa seperti itu. Walakinnahu, akan tetapi kata Imam Al-Ghazali, sara bi hukmil ajzi fil ghalibi daruriyan. Lakinnahu sara, akan tetapi jadilah dia, artinya orang yang mempunyai kelebihannya. Andai kata ada, kata beliau tadi, orang seperti itu. Nah, kenapa orang tersebut kemudian jadilah dia bi hukmil ajzi, sehukum lemah, dianggap tetap lemah, fil ghalibi, itu pada umumnya, darurian. Nah, penganggapan dia lemah, ya, itu adalah suatu keniscayaan, suatu yang daruri. Jadi andai katanya ada orang yang cukup mengandalkan daya ingatnya pada setiap apa yang dia dengar, maka tidak perlu lagi dari yang namanya menulis yang seperti itu. Nah, cuma ya tetap orang yang seperti itu
punya nilai minus, tetap tidak bisa disamakan dengan orang yang daya ingatnya kuat dan dia pandai juga menulis. Ya, itu maksudnya tetap dia dihukumi lemah itu pada umumnya. Itu karena dorurian, sifat penghukuman dia lemah itu doruri. Artinya suatu keniscayaan itu dia dianggap lemah. Ya jelas itu karena ya tetap dia punya nilai di bawah berbanding orang yang daya ingatnya kuat dan juga dia menulis untuk mengekalkan daya ingatnya itu terus menerus. Nah, ad-darbur rabi, bagian yang keempat ini, bagian yang terakhir daripada ilmu syariat adalah al-mutammimat, adalah penyempurna atau pelengkap. Wadzalika fi ilmi al-Quran, dan yang demikian ini artinya ilmu al-mutammimat ini itu pada ilmu Al-Quran, pada ilmu ulumul Quran, ulumul tafsir. Fa innahu yanqasimu ila ma yata'allaqu bil lafzi, karena sesungguhnya dia itu terbagi kepada apa yang terkait dengan lafaz. Ya, kata'allumil qiraati, seperti mempelajari qiraah. Ya, ada yang berkaitan dengan lafaz Al-Qur'an, yaitu ilmu qiraah, itu pelengkap, itu mutammimah. Oke. Wa makharijil hurufi, dan terkait dengan makhraj huruf. Nah, itu juga yang terkait dengan lafaz, yang ada kaitannya dengan lafaz. Wa ila ma yata'allaqu bil makna, dan kepada apa yang terkait dengan makna. Ya. Kat tafsiri, seperti ilmu tafsir misalnya, menafsirkan Al-Qur'an itu. Ya, ada yang terkait dengan lafaz, ada yang terkait dengan makna. Oke. Fa inna i'timadahu aidan 'ala naqli. Ya, karena sandarannya ini sandaran untuk mengetahui ilmu yang berkaitan dengan lafaz Al-Qur'an, dengan makna Al-Qur'an, itu sandarannya adalah naqliyah. Artinya adalah sesuatu yang memang sudah baku sebelumnya, dan itu yang kita pelajari turun-temurun dari dulu generasi terdahulu kepada generasi setelahnya sampailah kepada kita. Ya, idil lughatu bimujarradiha la tastaqillu bihi. Karena sesungguhnya bahasa itu bimujarradiha, sekedar dia bahasa itu saja, la tastaqillu bihi, itu tidak akan bebas, tidak akan tunggal bihi, ya artinya pasti butuh bihi terhadapnya, ya terhadap yang namanya ilmu yang berkaitan dengan qiraah, dengan makharijul huruf, dan kepada yang berkaitan dengan tafsir, ilmu tafsir itu. Jadi dalam memahami Al-Qur'an itu ya tidak cukup kalau hanya sekedar bahasa saja yang diandalkan. Ya, pintar bahasa Arab, apakah kemudian lantas dia lebih hebat terkait dengan Al-Qur'an? Tidak, karena ada yang bisa menyempurnakan kemudian bahasa Arabnya itu menjadi orang yang luar biasa dalam memahami Al-Qur'an. Apa dia? Ya ada ilmu yang berkaitan dengan lafaz Al-Qur'an, yaitu qiraah, makharij, dan ada yang berkaitan dengan makna Al-Qur'an, yaitu tafsir. Oke. Wa ila ma yata'allaqu bi ahkamiha, dan kepada apa yang terkait dengan hukum-hukumnya. Oke, hukum-hukum Al-Qur'an tersebut. Kama'rifatin nasikh wal mansukh, ya seperti mengetahui nasikh mansukh, ya mana ayat yang hukumnya dinasah, mana ayat yang hukumnya menasah. Ya, ini kajian usul tafsir ya. Wal ami wal khasi, dan yang berkaitan dengan yang am dan khas, mana ayat yang am, mana yang ayat yang khas. Wan nasi wal zahir, mana ayat yang masuk dalam kategori nas, mana yang masuk dalam kategori zahir. Nah, ini kajian-kajian usul semua ini. Wa kaifiyati istimalil ba'di minhu ma'al ba'di, dan cara menggunakan sebagian dari Al-Qur'an tersebut atau daripada kaedah-kaedah yang disebutkan di atas di sini ma'al ba'di, bersama yang lain. Dan cara meramu satu bidang ilmu ulumul Quran dengan bidang yang lain dalam menimbulkan suatu pemahaman yang benar terkait dengan Al-Quran, itu juga masuk dalam kategori al-mutammimat. Wahwa, yang mana yang dimaksud ini tentang tata cara menggunakan sebagiannya, meramu sebagiannya dengan yang lain. Wahwa al-ilmu alladhi, itu merupakan ilmu yang yusamma usulal fikih, yang dinamakan usul fikih. Jadi kajian-kajian usul fikih kurang lebih seperti itu. Wa yatanawalu as-sunnata aidan, dan mencakup juga
hadis ya, aidon juga ya, mencakup hadis juga. Jadi yang terkait dengan hadis, apa yang berkaitan dengan makna hadis, ada yang berkaitan dengan lafaz hadis, ada yang berkaitan dengan makna hadis, ada yang berkaitan dengan hukum-hukumnya hadis, mengetahui mana hadis yang ditaksis, mana hadis yang tidak ditaksis, mana hadis yang am sifatnya, mana hadis yang khas ya. Itu juga bagian yang masuk dalam kategori ilmu yang dikategorikan mutammimat, yang selain daripada Al-Quran ya, hadis juga, yang terkait dengan hadis juga. Oke, apalagi wa ammal mutammimatu fil asari wal akhbar, adapun pelengkap fil asar wal akhbar pada asarus sahabah, asarnya para sahabat, wal akhbar dan begitu juga akhbar yang di bawahnya para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Itu ada juga mutammimahnya, ilmu pelengkapnya itu. Apa dia? Fal ilmu birrijali, yaitu ilmu tentang ar-rijal, tentang para perawi ini, ar-rijal ya. Wa asma'ihim dan juga nama-nama mereka, wa ansabihim dan nasab-nasab mereka, wa asma'is sahabati dan nama-nama para sahabat, wa sifatihim dan juga sifat-sifat mereka. Nah, ini kajian yang berkaitan dengan mustalahul hadis, kurang lebih seperti itu. Nah, itu juga bagian daripada al-mutammimat. Ya, wal ilmu bil adalati fir ruwati, dan ilmu yang terkait dengan keadalaan ya, keterpercayaan firriwati pada para perawi hadis, tentang keadalahannya. Ini adal enggak, ini tidak enggak ya. Wal ilmu bi ahwalihim, dan ilmu pengetahuan terkait keadaan mereka, liyumayyazad dhaif anil qawi, untuk bisa dibedakan mana hadis yang dhaif daripada hadis yang kuat ya, tergantung daripada ahwal para perawinya tersebut. Ada yang ahwalnya ya orang jahat misalnya, orang fasik, nah jelas status hadis itu terpengaruh ya, menjadi lemah dia karena perawinya ada yang cacat lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Wal ilmu bi amarihim, dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan usia-usia mereka ini, para perawi hadis ini. Liyumayyazal mursalu anil musnadi. Nah, ilmu-ilmu terkait dengan umur mereka, kapan mereka lahir, kapan mereka meninggal. Liyumayyazal mursal anil musnadi, agar supaya dapat diketahui, dibedakan mana yang hadis mursal, yang hilang salah satu perawinya, anil musnad, daripada hadis yang musnad, yang memang lengkap perawinya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Wa kadzalika ma yata'allaqu bihi, dan demikian pula ma yata'allaqu bihi ya, apa yang terkait dengannya. Oke. Fahadhihi al ulumus syar'iyyatu. Nah, inilah semua adalah ilmu syariat yang disebutkan tadi di atas. Kalau kita mau simpulkan, ilmu syariat itu ya terbagi kepada mahmudah dan terbagi kepada madmumah. Nah, yang mahmudah ini, yang terpuji ini ada yang usul, Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan asar. Ada yang furu', ada yang cabang ya, artinya yang cabang ini setiap pemahaman usul tadi, pemahaman ilmu-ilmu yang ada di zona usul itu yang kemudian menjadi multi pemahaman. Nah, itu segalanya yang berkaitan dengan itu dimasukkan dalam kategori furu'. Kemudian yang ketiga adalah muqaddimat, yaitu ilmu yang berkaitan dengan sarana, ilmu nahwu dan semacamnya, yang bisa menyampaikan kepada ya pemahaman tentang usul. Kemudian yang selanjutnya al-mutammimah, pelengkap, yaitu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ya, terkait dengan masalah usul tafsir ya, kurang lebih seperti itu, qiraah, makharijul huruf dan semacamnya. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau. Fahadihi, inilah yang dimaksud dengan ulumus syariah, ilmu syariat, wa kulluha mahmudah, dan semua yang sudah dibahas ini adalah terpuji. Bal kulluha, bahkan semuanya itu min furudil kifayati, termasuk daripada furud, kewajiban yang sifatnya kifayah. Khair ahbabana fillah, untuk memudahkan pemahaman terkait dengan pembahasan kita yang baru saja kita bahas, bisa dilihat setelah ini bagangnya ya. Hada wabillahi taufik. Terima kasih atas segala perhatian. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah.
Kalau ada yang tidak dipahami atau yang samar bisa ditanyakan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah ngarep donga wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi arwane mrebes milih bali nang